Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya jelang pengumuman kelulusan untuk P1, P2, P3, dan P4 di SSCASN. Di sini kami akan menginformasikan terkait jumlah P1 tanpa formasi yang 100% aman penempatan Bapak Ibu ya. Formasi P3K 2023, P1 tanpa formasi versus formasi. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022 dan tahun 2023. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa info yang kami sampaikan. Jumlah P1 ya tanpa formasi yang 100% aman untuk penempatan, formasi P3K Guru 2023, dan jumlah P1 yang sukses mendapatkan formasi ya di tahun 2022 dan sisa menunggu pengangkatan di tahun 2023 ini. Oke, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Di sini kalau kita melihat jadwal ya yang dirilis oleh Panselnas, ini adalah jadwal resmi Bapak Ibu ya. Tetapi kita belum memastikan apakah nantinya sesuai dengan keberadaan jadwal ini dengan pengumuman kelulusan untuk P1, P2 dan P3. Yang jelasnya ketika misalkan jadwal ini berubah, kami akan segera menginformasikan jadwal terbaru untuk Bapak Ibu hanya di kanal YouTube ini. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi dalam hal ini pengumuman kelulusan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu direncanakan tanggal 2 Bapak Ibu ya, tanggal 2 Februari sampai tanggal 3 Februari 2023. Berarti bulan depan Bapak Ibu. Bulan depan sudah pengumuman penempatan untuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan pelamar prioritas 4. Dan nantinya setelah pengumuman akan ada pengumuman final, kemudian pengisian DRH ya, dan setelah itu ada usul penetapan NIP P3K. Nah, seperti itu ya kira-kira alur bagi P1, P2, P3, P4 untuk seleksi tahun 2022 yang loncat ke tahun 2023 Bapak Ibu untuk pengumumannya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya ketika Bapak Ibu sudah melihat progres ya, progres di pppkguru.kemdikbud.co.id, memang kalau kita lihat ya di sini memang sudah selesai semua ya, artinya sudah terlaksana semua mulai dari P2, P3 hingga pelamar umum ya. Yang mana kita lihat kalau pelamar umum di sini itu ada 3 agenda juga. Yang pertama pemilihan formasi pelamar umum, yang kemudian kedua adalah pengumuman seleksi untuk pelamar umum, dan yang keempat adalah pelaksanaan seleksi kompetensi. Di sini sudah terlaksana semua. Jadi kalau misalkan logikanya sudah terlaksana semua untuk P1, P2, P3, P4 agenda-agendanya, maka secara otomatis di bulan Februari mudah-mudahan saja ya jadwal tidak berubah, Bapak Ibu siap-siap saja untuk melihat pengumuman hasil kelulusan baik itu P1, kemudian P2, P3 yang sudah ikut observasi, dan juga pelamar umum yang ikut seleksi kompetensi CAT UNBK. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya ketika Bapak Ibu sudah pernah mengecek akun SSCASN-nya, kemudian di sini tertulis Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Berarti kalau kondisi akun SSCASN Bapak Ibu seperti ini, berarti 100% ya, 100% Bapak Ibu itu lolos ASN. Sisa nantinya untuk lokasi penempatan Bapak Ibu itu akan diumumkan bulan depan ya, bulan Februari. Jadi intinya seperti itu ya, sangat sederhana sekali untuk mengecek atau membedakan mana P1 yang diangkat ASN untuk formasi 2022 atau mana P1 yang akan ikut di P3K 2023. Jadi kalau misalnya tertulis seperti ini, Anda mendapatkan penempatan, berarti Bapak Ibu lolos di ASN 2022, dan lokasi penempatan Bapak Ibu akan ditetapkan di bulan Februari tahun 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang wajib untuk Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu.
Kemudian kalau posisinya seperti ini, di sini tertulis mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Di sini memungkinkan ada tiga hal. Yang pertama memang Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi di P3K 2022, atau yang kedua ada kesalahan data di Dapodik, atau yang ketiga meminta Bapak Ibu turun prioritas. Tapi ketika pengalaman yang kami dapatkan, ketika di akun Bapak Ibu sudah muncul keterangan seperti ini, maka kemungkinan bagi P1, P2, P3 akan ikut lagi di seleksi P3K tahun 2023. Berarti tidak termasuk yang menunggu pengumuman tanggal 2-3 Februari tahun 2023. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini kalau kita melihat untuk jumlah P1 ya yang 100% akan diangkat di tahun 2023 untuk formasi tahun 2022 itu berjumlah 127.621. Ini jumlah P1 yang siap SK Bapak Ibu ya, menunggu pengangkatan. Dan inilah P1 nantinya yang akan menunggu pengumuman di tanggal 2-3 Februari terkait lokasi penempatan. Nah, sedangkan P2 dan P3 itu ada 124.749 yang akan diangkat menjadi ASN. Kemudian prioritas umum itu ada 66.659. Nah, untuk kuota di tahun 2023 itu berjumlah 662.919. Inilah total kebutuhan ASN di tahun 2023 yang mudah-mudahan saja nantinya Pemda itu bisa memenuhi 100% kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya bahwa yang akan diangkat yang menunggu pengangkatan di seleksi tahun 2022 untuk P1 ini Bapak Ibu ya 127.621. Ini nantinya sisa SK ya, sisa menunggu SK dan menunggu lokasi penempatan. Jadi siap-siap ya yang 127.621 cek di akun SSCSN-nya nanti, mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya di sekitaran tanggal 2-3 Februari. Sedangkan bagi yang P1 tanpa formasi yang berpotensi 100% untuk diangkat menjadi ASN itu berjumlah 46.941. Kenapa? Karena yang 46.941 ini masuk dalam kategori terdapat kebutuhan. Artinya sebenarnya harusnya diangkat juga di tahun 2022, tapi karena Pemda tidak mengajukan formasinya sehingga batal untuk diangkat di tahun 2022. Tetapi ini mendingan karena terdapat kebutuhan. Jadi ketika Pemdanya nanti mengajukan formasi di tahun 2023, maka 46.941 ini akan langsung diangkat menjadi ASN. Sedangkan ada 19.013 P1 tanpa formasi itu tidak terdapat kebutuhan. Nah, inilah yang agak rawan sedikit ya. Kenapa? Karena 19.013 ini masuk dalam kategori mapel berlebih Bapak Ibu ya, atau mapel gemuk. Contohnya artinya dalam artian seperti ini. Jumlah pelamarnya itu melebihi jumlah formasi yang dibutuhkan dalam satu instansi sehingga menyebabkan dikatakan mapel berlebih. Ini sebenarnya yang sangat diperjuangkan juga oleh FG PPNS. Bagaimana agar bisa diakomodir di tahun 2023 ya. Mudah-mudahan 3 paket kebijakan nanti itu bisa mengakomodir juga yang 19.013. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini juga ada info dari FG PPNS. Di sini dikatakan bahwasanya info dari Kemendikbud ya, info dari Kemendikbud, semua P1 mendapatkan penempatan di sekolah induknya sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah tersebut. Dalam artian memang Kemendikbud itu memprioritaskan guru honorer negeri yang ada di sekolah induknya. Misalkan di sekolah A kebutuhan gurunya 4, ada guru honorer 4 dan masuk dalam kategori P1, itu memungkinkan untuk dituntaskan nantinya di tahun 2023 ya. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.